acara Sinden Mendel. Apa toh? Kondo kumat. Balik. Aku merem udah ngantuk ya. Bojone Mbak Yani lucu tenan ya. Mbak wonge rasa merem, wong kowe melek wae kelir ya. Wong kowe melek wae kelir ya ora jelas ya ndadak nganggo acara merem-merem. Wis ora ono tes foto kelir. Lah, Aku ora mlebu tentara. ya ora wong ya dhuwurmu ya coba kurang. kowe buka kembali lagi di. Baik, kembali lagi di Sinden Mendel. Apa tuh? Pas bojone digameli. Wis tak kei kode aja. Pas bojone digameli. Ya ono lho kuwi bolo aku kok ngapa. Benar wis dikedipi lho, kedil-kedil. Aku ya lali wis tak enek-enek iki. Takane. Aku ya nyuwun sewu iki bukane mace, aku lali. Lah kuwi wis nek kan. Nek rung tau di Molotov yang ngono kuwi ya. Oke. Ya udah. Kita akan nanya-nanya dengan narasumber kita Bapak Insinyur Haji Adi Setiawan Esa ya, Atau lebih dikenal dengan nama Pak Pak Di Di Air ya. Karena sesuai dengan tema kita yaitu Pak Di Air Peduli Peduli Gerobokan. Yeah. Monggo. Nah, Ini Pak Di Air ini monggo langsung dijawab pertanyaannya. takane urung. Enggak, maksudnya kenapa kok dikasih ada sebutan Pak atau Di Pak Di Air. Air niku pripun? Apa Pak Dini jenengan dulu terbuat dari air? Napa? Apakah jenengan nek tidur harus di air? Nggih, ngono. Anda cocok kerja di air. Monggo Bapak. Jadi awalnya itu keponakan saya, jadi adik dari Kakak saya. ya istri, adik istri saya. Adiknya istri. Itu anaknya kalau bertemu saya setiap kali bertemu di jalan apa main ke rumah itu kalau mencari saya memanggilnya dengan Pak Di Air gitu. Pak Di Air, Pak Di karena kok Air ngoten. mungkin aktivitas sehari-hari saya di PDAM itu teman-temannya TK waktu itu dia masih TK itu sering berkunjung ke pengolahan PDAM ya semacam studi banding gitulah kunjungan anak-anak TK di sana tahu oh Pak Adi ini kerjanya di air, maka dia yang termemori di pemikirannya itu adalah Pak Di Air. Pasti dengan sudah sowan juga ke tempat orang tua, Anda cocoknya kerja di air. Nah, kira-kira begitu ya. Satu pon niku cocoke kerjane neng banyu. Cuma paing saya, cuma paing ya, cuma paing. Jenengan niku cuma paing niku cocoke kerja ten banyu, nggih. Nggih, cobi Mang Jogo Tirtamaya. Ini loh, pekerjaan sing gone teles. Pekerjaan yang basah, tempat basah. Tempat yang Basah semuanya. Itu sebenarnya ponakane jenengan niku mboten salah, jenengan sing mboten peka. Pak De Air, yo le ngono ki. Pak De ke piye? Aku air ngelak jenengan goblok. Tapi walaupun kerja di air, tapi beliau itu tidak lumutan. Wow, itu loh bedanya. Itu bedanya di air. Itu kali sampean nggih Pak De. Itu makanya itu asal mula dikasih nama Pak De Air. Karena jenengan bisa dibilang salah satu direktur PDAM di Grobogan. Nggih. Direktur. Lah iya makanya disebut Pak De Air. Kalau belum direktur itu ponaan air. Ponaan air. Pona air. Lah nek sing ngobe nyebute Babu air. Babuer. babi Nah, air. ini Pak berkaitan dengan yang namanya tadi peraturan sumber air, sumber daya air. Nggih. Tentang sumber daya air yang nomor 7 tahun 2004 tentang bahwa kedaulatan air di tangan rakyat. Nah, ini bagaimana pendapat Anda terkait hak rakyat atas akses Air. akses air minum Akses tersebut? air minum. Nggih. Jadi sebetulnya air itu adalah hak asasi ataupun hak yang dimiliki oleh manusia atau rakyat. Nah, dalam hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, penguasaannya atas hak rakyat ini diberikan kepada negara. Sepanjang negara itu dia melakukan satu kebijakan atau blade, kemudian melakukan regeling, pengaturan, penguasaan dan pengendalian. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, undang-undang tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena di sana dua pokok prinsip yang ada yaitu hak pakai air, hak guna pakai air dan hak guna usaha air itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar khususnya tentang penguasaan daripada hak air itu. Sehingga
air itu tidak bisa dikomersilkan. Betul. Air yang dinikmati untuk kebutuhan pokok sehari-hari, apakah itu mandi, minum, kemudian untuk pertanian rakyat, sanitasi, itu betul-betul harus murah, harus memenuhi res komune, ya artinya bisa dinikmati secara massal oleh rakyat. Jadi kalau itu nanti pengelolaannya itu dilakukan oleh swasta yang terlalu berlebihan dan dikomersialkan, maka akan bertentangan dengan hak rakyat itu. Betul. Luar biasa sekali loh ini. Berarti Pak D ini benar-benar menjunjung yang namanya rakyat cilik. Rakyat Wong cilik, pokoknya nomor 7. Bohongi Pak D. Harus atur. Telok. Oh, ngono kok tela, Pak. Ya, niki kula niku kan sempat membaca tentang CV-ne jenengan Pak D nggih. Terus melihat CV-ne Pak D niki kan pernah berkarir di 4 perusahaan swasta. Terus pernah kuliah dengan backgroundnya itu hukum dan teknis. Terus saya mau tanya nih, ini perjalanannya untuk bisa mencapai menjadi direktur PDAM itu apa? Monggo. Ya. Mungkin bisa jadi inspirasi. Jadi begini, memang kita para entrepreneurship, para wirausahawan itu harus mulai mengembangkan yang dinamakan reformasi kewirausahaan. Di mana kita melihat bahwa bangsa kita itu sekarang budaya tentang korupsi itu sudah merajalela. Betul sekali, Pak. Betul, saya itu paling tidak suka yang namanya Nah, korupsi itu sendiri, kalau kita melihat bahwa kebanyakan yang dikorupsi itu adalah sektor-sektor pemerintah atau anggaran-anggaran pemerintah. Padahal pelaku daripada anggaran pemerintah itu adalah tentunya sektor swasta. Anggaran yang dibuat oleh pemerintah itu tidak akan bisa realisasi pelaksanaan kalau tidak diserap oleh sektor swasta yang melaksanakan. Nah, kong kali kong kerjasama yang kurang baik antara sektor swasta dan negara inilah aparat pemerintah ini yang menyebabkan maraknya korupsi itu. Sehingga penanganan korupsi saya kira harus dimulai juga dari sektor swasta. Jangan hanya birokratnya aja yang ditekan, tetapi swastanya itu mental kewirausahaannya harus direformasi. Buat dia menjadi wirausaha yang mandiri, yang bersih, yang jujur dan clean and good corporate governance. ya, jadi itu tadi bahasa Inggris yang sudah dijelaskan. Akhirnya corporate Good corporate government. Yeah. Jadi government itu pemerintahan. Good itu bagus. Kita ini mau Clean itu corporate bersih. adalah kerjasama. Berarti kerjasama dengan pemerintahan yang bagus, Bang Fai. Nah, itu memang mendorong saya sehingga sebagai seorang wirausaha di swasta, saya ingin mencoba masuk ke publik dengan saya tetap melakukan reformasi tentang kewirausahaan. Jadi mental para wirausaha inilah yang harus kita tata terlebih dahulu sehingga ketika nanti anggarannya sudah siap, swasta melaksanakan, maka kesejahteraan rakyat yang kita utamakan. Oke, wes kesejahteraan kesejahteraan nomor 7 wes, nomor 7. Gambar katul wes. Ini yang saya juga pengen tanya, Pak. Itu yang mendorong Anda, Pak ya? Iya. Sekarang sudah ketemu yang mendorong, Pak. Ya belum. Jadi ini yang menginspirasi. Inspirasi. Makanya Inspirasinya kita Pak D. kembangkan terus di mana-mana tentang reformasi mental tentang kewirausahaan ini. Ini penting gitu. Hingga bisa hingga bisa mencapai seperti sekarang Titik ini, saat ya. ini. Direktur PDAM. Kita doakan besok Sudah cuma jadi direktur PDAM. iya langsung Atasane. Wah, atasan mungkin langsung naik di bupati. Amin. Oke, bupati Grobokan. Grobokan. Pak D air. Nonton nggih. Pak D air. Oke, nomor 7. Gambar katul. Terus ini, Pak. Kok gambar kartu? Gambar kartu. Biru-biru ini. Golek-golek aneh.